Atas perintah Dong Song Dahuang, banyak orang di sekte kuno takut. Untungnya, para tetua tahu bagaimana meningkatkan moral dan mendorong momentum. Dengan beberapa slogan yang diteriakkan, beberapa sekte kuno bersiap untuk bertarung. Pada saat ini, kabut beracun di sana tiba-tiba berubah menjadi penglihatan. Saya melihat kabut beracun yang melonjak tiba-tiba mengembun menjadi Omikron, besar dan hitam pekat. Semua orang di dalam diselimuti Omikron. Pada saat ini, kabut beracun jauh lebih tipis dan anggota pengawal kekaisaran dapat dilihat oleh semua orang. Namun, hanya dengan satu pandangan hati, semua orang melompat ke tenggorokan. Saat ini, hanya setengah dari pengawal yang tersisa, dan setengah lainnya tergeletak di tanah. Tubuh mereka mulai meleleh, wajah mereka tidak bisa dikenali, anggota badan mereka patah, dan kematian mereka tragis. Dan sisanya yang tidak mati tidak jauh lebih baik dari lengan atau kepala mereka terkorosi atau dada mereka tertusuk. Dan mereka masih bisa bertarung karena mereka tidak merasakan sakit. Jika tidak, luka seperti itu tidak akan mungkin terjadi bagi mereka untuk berdiri. Ini seharusnya menjadi transformasi kilin unik dari sekte kulin, tetapi ditingkatkan oleh Damar. Dia mengganti energi transformasi kilin dengan gas beracun dan menampilkan Omikron beracun ini. Penjaga internal dibunuh olehnya dengan kekuatan beracun selesai. Seru salah satu dari mereka. Orang-orang sekte kuno di sekitar terkejut. Melihat ini, pengawal tidak bisa bertahan lama. Dokter Damar mengerikan. Cepat lanjutkan pengiriman orang untuk bertarung cepat. Dong Song Dahuang sedang terburu-buru menoleh dan berteriak, memecah racun mendengarkan pemerintah. Dan dengan cepat mendukung pertempuran. Siapkan murid elit, pergi ke medan perang sekarang. Teriakan itu berlanjut, sekte kuno mulai mengirim pasukan lagi. Tapi apa gunanya ini? Dong Song Dahuang gila, orang-orang dari sekte kuno gila. Bing Sung Jun menyaksikan adegan ini diam-diam dan bergumam. Tuan Raja Es, mereka semua ada di sini. Pada saat ini, kehidupan pertama di sebelahnya berkata dengan suara gemetar. Bing Sang Jun terkejut dan melihat ke arah lereng bukit di sampingnya. Baru pada saat itulah saya melihat bahwa keluarga dan sekte aristokrat lainnya telah datang dengan pernyataan. Pertanyaan mereka diundang Bing Sang Jun, Rang Souming untuk membantu Damar melarikan diri, tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Mereka tidak perlu ikut campur tangan, atau lebih dapatnya tidak berani campur tangan. Mereka semua melebarkan mata mereka menyaksikan pertempuran di bawah, menyaksikan pria berambut putih dengan kejam membantai orang-orang dari sekte kuno seperti penggiling daging. Masing-masing dari mereka terlalu kuat untuk mengeluarkan suara. Adegan ini sangat kejam. Semua orang belum pernah melihatnya sepanjang hidup mereka. Medan perang itu adalah neraka. Pergi, ayo bunuh dia, terus bunuh, jangan berhenti. Siapa yang mengizinkanmu mundur? Kalau begitu bunuh aku. Siapapun yang berani mundur, aku akan membunuh siapapun. Dong Song Dahuang juga menjadi gila, meraung satu demi satu, terus-menerus mengerahkan orang-orang di sampingnya untuk melangkah maju. Namun orang-orang dari sekte kuno juga manusia. Mereka juga tahu bahwa mereka takut. Mereka telah mencapai titik ini, dan ini jika mereka terus berjuang itu hanya akan menjadi hadiah belaka. Mereka bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka rela mati sia-sia? Tuan Gongsong, kita tidak bisa melawan Dokter Damar. Maafkan kami tidak ingin mati sia-sia. Aku tidak bisa mengalahkannya, hanya ada satu jalan bantu. Tuan Gongsong, ayo kita pergi. Beberapa murid sangat ketakutan sehingga mereka menangis dan berlutut untuk menyembah Dong Song Dahuang. Tapi bagaimana Dong Song Dahuang begitu peduli? Dia melangkah maju beberapa langkah, menampar murid pertama dan berlutut dan memohon belas kasihan. Lalu menatap orang-orang lainnya dan berteriak, kamu tidak bisa naik, Tuan Gongsong. Yang lain ingin membela, tetapi Dong Song Dahuang tidak memberinya kesempatan sama sekali dan segera menamparnya lagi. Ledakan. Kepala murid itu hancur berkeping-keping dan dia langsung mati. Sisanya memiliki hati dan kantong empedu yang terbelah. Dengar, tidak ada yang akan datang, tembak dan bunuh secara langsung, tidak ada ampun. Dong Song Dahuang meraung. Beberapa orang gemetar dan terguncang, tetapi mereka melirik Damar dan melihat mayat tergeletak di samping pria itu, dan mereka juga putus asa. Ini semua tentang kematian, bagaimana mereka bisa memilih? Dong Song Dahuang, jangan terlalu jauh. Akhirnya seorang murid meraung keras. Apa yang kamu katakan? Dong Song Dahuang segera menatapnya dengan mengerikan. Yuan Hao, kamu sangat berani. Beraninya kamu manggil Tuan Gongsong itu. Apakah kamu memberontak? Para tetua berteriak dengan marah. Pemberontak? Bagaimana dengan pemberontakan? Dong Song Dahuang mendorong kita sampai mati. Pemimpin yang begitu tidak baik, tidak adil.
Bahkan jika memberontak, ada apa dengan kita? Kata murid itu dengan marah. Kamu ingin mati? Dongsong Dawang sangat marah, melompat dan bergegas menuju murid itu. Tuan Gongsong, jangan. Orang tua itu berteriak dengan cemas, tapi sudah terlambat. Dongsong Dawang begitu cepat sehingga muridnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dan dia menampar dadanya berkeping-keping, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah dan mati. Apa, kakak senior Yuan Huao? Dongsong Dawang, kamu terlalu banyak menipu orang, saudaraku. Dongsong Dawang tidak akan memberi kita cara untuk hidup. Mengapa kita harus bersikap sopan padanya? Ayo biarkan aku mengalahkan Dongsong Dawang. Ambil Dongsong Dawang. Para murid sekte kuno marah, meraung berteriak dan mereka bergegas menuju Dongsong Dawang. Adegan itu langsung kacau. Beberapa orang dari sekte kuno tiba-tiba memberontak dan mengepung Dongsong Dawang yang tidak diharapkan banyak orang. Tetapi di mata beberapa tetua sekte kuno ini hasil yang tidak terhindarkan. Dongsong Dawang terlalu egois dan tidak menganggap nasib orang lain di sekte kuno sebagai nasibnya. Sangat masuk akal jika situasi seperti itu terjadi. Bagaimana ini adalah pertempuran yang sangat tidak seimbang. Bajingan, beraninya kalian menyakiti Tuan Gongsong, beraninya kalian. Ayo kalahkan semua pengkhianat ini. Beberapa orang setia dari sekte kuno segera datang dan mengepung murid-murid ini. Dongsong Dawang tidak terlalu peduli dan meraung, apa yang kamu lakukan dengan itu? Bunuh mereka semua. Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas masuk sendirian dan membantai tanpa ampun. Segera 78 dari orang-orang dibantai dan hanya sejumlah kecil orang yang ingin melarikan diri. Tetapi dikelilingi oleh orang-orang dari sekte kuno, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Semua orang dari sekolah yang sama, mengapa kamu masih bekerja untuk orang lain? Ini memaksamu untuk mati. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu adalah manusia sama sekali? Tahukah kamu orang-orang seperti ini tidak layak untuk kesetiaan kita? Sama sekali. Tolong bangun. Apa yang akan kamu lakukan ketika memaksamu untuk bertarung dengan Dr. Damar nanti? Damar benar-benar tak terkalahkan. Lihatlah saudara-saudara dari 36 geng surgawi dan 70 dewa estet. Lihat penjaga itu, sekuat mereka adalah mereka memiliki akhir yang tragis. Bagaimana dengan kita? Bagaimana denganmu? Bangun. Kalau tidak, kalian semua akan mati nanti. Orang-orang yang putus asa ini hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membujuk sesama siswa di sekitar mereka. Kata-kata mereka memang berpengaruh dan orang-orang ini ragu, saling memandang dengan mata yang rumit. Bahkan bagaimana mereka tidak tahu. Tidak ada yang bodoh, hanya saja mereka tidak bertekad untuk mengkhianati sekte kuno. Melihat bahwa semua orang ragu-ragu, orang-orang ini tahu bahwa mereka akan mati di sini hari ini, tetapi mereka tidak berdamai. Tiba-tiba satu orang berbalik, tiba-tiba bergegas menuju Dr. Damar. Di sana berlutut langsung di depan Damar dan berteriak, Damar, tolong selamatkan kami. Kami bersedia bersumpah setia kepada Anda. Mata beberapa orang tersisa menyala dan mereka berburu-buru berlutut di depan Damar dan berteriak keras. Dr. Shenlin, kami bersedia bergabung dengan Yang Hua dan membantu kamu mendaki gunung pisau dan lautan api. Tolong selamatkan kami, berlindung di Dr. Damar. Ini adalah penyelamatan hidup. Saat ini saya hanya bisa mencari bantuan Damar. Pengkhianat, aku akan membakarmu menjadi abu. Banyak orang di sekte kuno marah, tapi lebih banyak orang memandang Damar. Damar sangat kuat, jika dia berlindung padanya, bisakah dia menyelamatkan hidupnya? Bajingan, beraninya bergabung dengan musuh di depanku, kamu mencari kematian. Dongsong Dahuang sangat marah dan menyerang para pengkhianat dengan raungan. Tapi saat dia mendekat, Damar tiba-tiba melompat ke depan dan meninju Dongsong Dahuang dengan pukulan. Tinju meledak dengan racun dan kekuatan yang tak ada habisnya. Dongsong Dahuang bertabrakan dengannya dan segera berguncang dan terbang keluar. Ada kebisingan konstan di sekitar. Mereka sudah dari Yang Huaku. Jadi bagaimana mungkin kamu Dongsong Dahuang membunuhmu jika kamu mau? Kata Damar dengan ekspresi kosong. Kamu Dongsong Dahuang tidak sabar. Damar menoleh dan melihat orang-orang yang berlutut di tanah dan berkata, saya akan selalu membunuh mereka yang menyerah kepada musuh. Tetapi saya tahu bahwa kamu putus asa dan hanya ingin bertahan hidup. Jadi saya bisa memaafkan Anda dan saya harap kamu bisa setia kepada saya. Jika tidak, metode saya hanya akan lebih menakutkan daripada Dongsong Dahuang. Jangan khawatir, Dr. Damar, kami telah menyiapkan pelana untukmu. Beberapa orang sangat gembira dan bersujud dengan liar. Oke, mundur, aku akan melindungi kalian semua, kata Damar kosong. Dr. Damar, apakah kamu tidak membutuhkan kami untuk membantu Anda? Beberapa orang bertanya dengan hati-hati. Dalam pertempuran semacam ini, kamu akan terbunuh atau terluka. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Karena aku bisa bertarung, aku tidak membutuhkanmu. Jadi mundurlah, kata Damar acuh tak acuh.
Kata-kata ini jatuh ke tanah dan hati beberapa orang menjadi hangat, dan orang-orang dari sekte kuno di sekitar mereka juga memiliki rasa campur aduk di hati mereka. Apakah ini Dokter Damar? Dibandingkan dengan Dongsong Dahuang yang membabi buta membiarkan rakyatnya sendiri mati, Dokter Damar tidak tahu berapa tingginya dia. Untuk sementara waktu, orang-orang menundukkan kepala dan meraung dan tidak lagi memiliki momentum untuk melawan Damar. Siapa yang benar dan siapa yang salah, bagaimana orang-orang ini tidak bisa membedakan. Ayo, apa yang kalian semua lakukan? Terus bunuh aku. Dia telah bertarung begitu lama, kekuatan fisiknya harusnya habis dan tubuh astral bawahnya pasti akan tergoncang. Sekarang adalah waktu yang terbaik untuk membunuhnya. Pergi, biarkan aku mencoba. Dongsong Dahuang melihat sekeliling dengan mata terbelalak, meraung satu demi satu, tapi kalian ini tidak ada yang datang. Tuan Gongsong, pada saat ini kamu harus memimpin secara pribadi. Jika tidak ada yang akan maju. Yang lebih tua buru-buru mendekat dan berkata dengan hormat, Aku akan pergi sendiri. Dongsong Dahuang terkejut. Jika kamu tidak datang, hatimu akan tercerai-berai. Orang tua itu tampak serius. Dongsong Dahuang mendengar suara itu dan diam-diam menggertakkan giginya. Oke, aku akan pergi. Tetapi ketika dia ragu-ragu, Damar tiba-tiba muncul di depannya. Apa? Dongsong Dahuang terkejut. Damar mendekatinya dengan mudah. Ini membuktikan bahwa sekte kuno di tempat kejadian tidak menghentikannya. Dongsong Dahuang benar-benar hilang. Ketika hati seorang hilang, bagaimana mungkin tidak ada alasan untuk dikalahkan? Bla bla bla. Saya melihat tangan Damar seperti kilat dan dia langsung meraih leher Dahuang dan mengangkatnya dengan satu tangan. Dongsong Dahuang, kamu kalah. Sekolah kuno kalah. Dongsong Dahuang ditangkap. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Kecepatan Damar terlalu cepat dan Dongsong Dahuang tidak menyangka Damar bisa mendekatinya dalam sekejap. Dan orang-orang sekte kuno yang tak terhitung jumlahnya di depannya tampaknya menjadi dekorasi pada saat ini. Selamatkan aku, cepat dan selamatkan aku. Dongsong Dahuang berteriak cemas. Lepaskan Tuan Gongsong. Dokter Damar, jangan sombong. Master sekte kuno bergegas. Meskipun Dongsong Dahuang telah kehilangan semua jenis hati orang sebelumnya, masih banyak orang di sekte kuno yang setia kepada Dongsong Dahuang. Damar melirik orang-orang yang bergegas, mendengus dingin dan mencoba mencekik Dongsong Dahuang hidup-hidup. Namun pada saat ini, ledakan kekuatan yang melonjak tiba-tiba meledak antara Dongsong Dahuang dan Damar seperti ada bom yang meledak. Meskipun Damar memiliki tubuh bawaan dan tubuh emas sulit untuk dihancurkan, ini tidak berarti bahwa dia sangat kuat dan dapat mengguncang Kunlun. Di hadapan dampak yang mengerikan ini, dia tidak dapat menahannya. Lengannya sedikit bergoyang dan muncul sedikit kelonggaran. Dongsong Dahuang mengambil keuntungan dari situasi ini dan membanting lehernya ke belakang. Dan tangan Damar meraih jejak leher yang sangat mengerikan. Tapi dia mengabaikannya dan melangkah mundur seperti orang gila. Lindungi aku, Dongsong Dahuang meraung. Orang-orang di sampingnya segera bergegas menuju Damar. Meskipun tidak banyak orang yang bergegas menuju Damar kali ini, mereka berhasil menghentikannya. Adapun Dongsong Dahuang, dia langsung melarikan diri seperti orang gila setelah kehilangan rambutnya. Mau lari, Damar membanting orang-orang kuno yang menghalangi di depannya dan mengejar Dongsong Dahuang. Lindungi aku. Jika ada yang bisa melindungiku, aku akan memberinya warisan dari sekolah kuno. Dongsong Dahuang meraung. Begitu kata-kata ini jatuh, seseorang segera menjadi tergoda, tetapi kebanyakan masih berdiri di tempat dan tidak berani bergerak. Lagi pula metode Dokter Damar terlalu kejam. Adakah yang lebih berharga dari kehidupan? Cepat bawa aku pergi. Dongsong Dahuang seperti anjing yang tersesat bergegas keluar dari kerumunan dan menuju mobil di sebelahnya. Pengemudi segera menyalakan mobil, menginjak pedal gas dan berlari menuju jalan raya. Orang-orang lainnya segera menghentikan Damar. Jangan biarkan menyakiti Tuan Gongsong, teriak seorang tetua sekte kuno. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Damar bergegas, berani menghentikanku lalu pergi ke neraka. Orang tua itu ketakutan dan buru-buru melawan, tapi bagaimana mungkin tubuhnya yang rapuh menjadi Damar. Sebuah pukulan langsung menghancurkan lengannya dan beracun dan mengerikan langsung menyelimuti tubuhnya seperti jaring besar. Apa? Orang tua itu berteriak sedih, tetapi tangisan itu tidak berlangsung lama dan seluruh orang itu jatuh ke tanah, tubuhnya bernanah dan sekarat. Apa? Orang-orang di sekitar terkejut. Damar berhenti, tidak terburu-buru mengejar, tapi melihat orang-orang di sekitarnya, ada lagi yang ingin menghentikanku. Semua orang diam, tidak berani berbicara dan tidak berani mengambil napas. Semua orang yang menghentikan Damar berurusan
dibunuh olehnya. Ada mayat di tanah, darah mengalir seperti sungai, itu mengerikan untuk dilihat. Jangan bicara lagi. Damar berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu bahwa selama aku mau, aku bisa membunuh kalian semua di sini, tidak satupun. Ketika orang-orang mendengar suara itu, mereka semua mengangkat kepala dan menatap Dokter Damar dengan ngeri. Lin, Dokter Damar, lepaskan kami tidak menghentikanmu. Semua orang ketakutan dan bahkan beberapa orang tidak bisa berdiri tegak dan jatuh ke tanah dengan lembut. Kamu tidak menghentikannya, itu berarti kamu bisa menghindarinya. Hari ini, Dongsong Dawang, aku akan membunuhnya. Adapun Sekti Kono, aku ingin menghancurkannya, teriak Damar. Ya, Dokter Damar, semua orang berlutut gemetar dan berteriak. Damar segera melangkah maju mengejar Dongsong Dawang. Bing Sang Jun dan Xiaoming yang berada di belakang terdiam. Waktu yang lama, Tuan Bing Sang, sepertinya kita agak berlebihan, kata Xiaoming pahit. Ya, saya tidak menyangka bahwa Dokter Damar mengandalkan kekuatan akan dengan paksa menekan para pahlawan Sekti Kuno, membuat mereka menundukkan kepala dan menjadi menteri dan tidak berani bertindak gegabah. Kekuatan ini saya khawatir hanya 3 pelaku kejahatan paling menakutkan di daftar Tianjiao bisa melakukannya. Ini, Bing Sang Jun menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh dengan kepahitan. Dia melihat ke arah lereng bukit di sekitarnya. Orang-orang dari klan dan keluarga bangsawan yang mendengar berita itu juga menunjukkan ekspresi ngeri mereka dan mereka sangat terkejut. Kekuatan yang ditampilkan oleh Damar hari ini jelas berada di level penguasa Supreme yang tidak memuncak, tidak dapat bersaing dengannya. Dokter Damar sangat kejam. Apakah dia membunuh semua orang ini? Menggantung pot untuk membantu dunia, menyelamatkan banyak orang, tetapi membunuh orang tidak ambigu sama sekali. Dokter Damar terlalu menakutkan. Kami tidak boleh memprovokasi Damar. Kamu tidak boleh memprovokasi Yang Hua. Sekolah Kono adalah akhir. Orang-orang bergidik benar-benar ketakutan. Mendengar gosip anggota keluarga klan ini, Bing Sang Jun menyadari bahwa tujuan Damar telah tercapai. Peristiwa hari ini akan mengguncang seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Di dunia seni bela diri, siapa yang tidak berani takut padanya? Sekarang tidak ada yang berani memprovokasinya dia lagi, gumam Bing Sang Jun, dan saya tidak tahu bahwa Dongsong Dawang masih bisa hidup hari ini. Sebuah Mercedes-Benz S-Class melaju kencang di jalan raya dengan kecepatan lebih dari 200 yard. Untungnya keterampilan pengemudi baik dan dia melewati lalu lintas, tidak ada kecelakaan, tetapi juga menyebabkan banyak pemilik mobil dan pejalan kaki di jalan berkeringat dan mengutuk. Cepat mengemudi, lebih cepat berkendara, lebih cepat. Dongsong Dawang di dalam mobil meraung sambil menusukkan jarum ke dirinya sendiri untuk menghentikan pendarahan. Tuan Gongsong, saya sudah mengemudi secepat yang saya bisa. Tidak peduli seberapa cepat mobil akan terbalik. Pengemudi sangat gugup. Tangannya menggenggam setir, bergetar, berkata, balik dan bicara cepat-cepat. Dongsong Dawang berteriak sekuat tenaga. Pada saat ini dia seperti burung yang ketakutan. Dia tidak tahu kapan Dokter Damar akan menyusulnya lagi. Tuan Gongsong, kemana kita akan pergi? Supir itu gemetar dan bertanya. Dongsong Dawang tertegun sejenak, mengerutkan kening dan dalam pikiran wajah jelek. Kemana dia bisa pergi sekarang? Kembali ke zaman dahulu. Semua orang dari Sekti Kono dipindahkan ke kolam naga hitam olehnya. Sekti Kono itu sangat kosong saat ini. Bahkan jika mereka kembali, mereka pasti tidak akan bisa menghentikan Dewa Damar. Pada saat itu begitu Damar datang ke pintu akan menjadi jalan buntu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Dongsong Dawang berkeringat karena kecemasan. Tiba-tiba mobil direm secara tiba-tiba dan ban menggesek tanah membuat suara melengking. Dongsong Dawang mendorongkan tubuh ke depan dengan tajam. Dia buru-buru menopang bagian belakang kursi di depannya dengan satu tangan dan akhirnya tidak jatuh. Setelah berhenti, dia langsung mengutuk. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu berhenti? Pengemudi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menunjuk ke depan dengan mata terbelalak. Dongsong Dawang mendongak hanya untuk menemukan bahwa mobilnya dihentikan secara paksa oleh beberapa mobil. Apakah itu dari Yang Hua? Dongsong Dawang tercengang. Jangan khawatir Tuan Gongsong, kami bukan dari Yang Hua. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Pintu terbuka dan seorang pria yang memakai kacamata hitam berkata sambil tersenyum. Damar tiba dengan berjalan kaki meskipun mengemudi hemat tenaga. Kecepatannya tidak cepat. Pada saat ini Damar berlari dengan sekuat tenaga dan sangat mudah untuk kecepatan melebihi 200 yard. Tetapi pada saat ini dia mengejar mobil yang dikendarai Dongsong Dawang. Itu sudah kosong. Mobil itu begitu menyeberang di jalan sehingga polisi lalu lintas datang. Damar melirik mobil lalu kamera pengintai tidak jauh dan mengeluarkan telepon mahal.
Biarkan seorang memeriksa pengawasan ini di Jalan Raya Nasional 209. Aku ingin tahu kemana perginya Dongsong Dahuang. Tunggu sebentar, Direktur Lin. Saya akan segera mengaturnya. Mahai mengakhiri panggilan dan Damar membeli sebungkus rokok di toko kecil di sebelahnya, menyalakan satu dan menunggu dengan tenang di sampingnya. Dokter Damar, kehidupan pertama datang dengan Jun di atas es. Ini kerja keras, kalian semua kembali untuk beristirahat dulu, aku akan mengurus sisanya, kata Damar. Dokter Damar, sepertinya kamu harus menghancurkan Dongsong Dahuang hari ini. Jun Bingsang mau tidak mau berkata, Kongsong Dahuang tidak akan mati, aku pasti akan gelisah di masa depan. Hari ini dia berada di ujung jalan dan dia harus memotong rumput dan akarnya, kata Damar sangat. Bingsang Jun mengangguk diam-diam dan menatap Damar dalam-dalam. Saya tidak menyangka kekuatan Damar menjadi begitu kuat. Saya menantangnya sebelumnya dan Damar selalu menunjukkan belas kasihan. Kebaikan ini dicatat oleh Bingsang Jun. Kamu telah membayarnya kembali, kamu dan aku tidak berhutang. Dokter Damar, saya punya sesuatu yang untuk dikatakan. Ada apa? Damar memandangnya. Bingsang Jun ragu-ragu. Setelah beberapa saat dia langsung melipat tinjunya dan membungkuk. Dokter Damar, aku ingin memintamu untuk menerimaku sebagai murid. Apa? Damar terkejut. Kehidupan pertama sebelahnya juga terkejut. Bingsang Jun, apa yang kamu lakukan? Kamu juga yang ke-9 sombong. Menjadi muridku, apakah itu terlalu salah untukmu? Jika masalah ini menyebar, aku khawatir itu akan menyebabkan gosip, kata Damar. Dia tertawa. Dokter Damar bercanda. Saya Tuan Bingsang adalah orang yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Yang saya kejar adalah seni bela diri mutlak. Hari ini pertempuran Dokter Damar melawan sekte kuno telah membuat saya dengan jelas mengenali celahnya antara saya dan Anda. Saya tahu bahwa sulit untuk mengejar kamu sendiri. Jadi saya ingin menyembah kamu sebagai guru. Jika saya bisa mendapatkan pengajaran Anda, itu pasti akan menjadi bahkan bagi Bingsang Jun. Bingsang Jun berkata dengan serius, sikapnya cukup hormat. Damar menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengajari kamu apapun. Saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang seni bela diri. Saya hanya tahu beberapa keterampilan medis. Aku bisa belajar kedokteran. Ini, apakah Dokter Damar terpilih? Berpikir Bingsang Jun terlalu bodoh untuk mengajarinya. Itu tidak benar. Jika kamu benar-benar ingin belajar, aku selalu diajari tanpa membeda-bedakan. Guru, Bingsang Jun memukul ular itu dan mengambil tongkatnya dan segera membungkuk dan berteriak. Ini belum terlalu dini, kamu pergi ke sekolah Suanyi untuk melapor dulu. Ketika aku menyelesaikan masalah ini, aku akan secara resmi menerimamu. Guru, aku akan membantumu membunuh Dongsong Dahuang. Tidak, kamu kembali dulu. Aku akan menangani masalah ini sendirian. Damar berkata dengan tenang. Pada saat ini, pergilah. Panggilan telepon Mahai. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menjawab dan setelah beberapa saat wajahnya tenggelam. Dikonfirmasi. Plat nomor mobil itu seharusnya tidak salah. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Damar mengakhiri panggilan. Dokter Sendin, apakah kamu tahu di mana Dongsong Dahuang berada? Xiaoming buru-buru bertanya. Mengerti, kalian pergi dulu, aku akan menemukannya. Setelah berbicara, Damar menghentikan taksi dan berjalan pergi. Di dalam sebuah manor ledakan, Dongsong Dahuang jatuh langsung ke tanah, serenganga, wajahnya dipenuhi keringat seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan. Dia hanya jatuh ke tanah seperti mayat. Beberapa pria berjas rapi yang mengikuti di sebelahnya semua memandangnya. Tuan Gungsong, bagaimana juga? Kamu juga seorang penguasa, mengapa kamu begitu malu hari ini? Kamu bahkan mematahkan lengan kiri, ada apa? Tampaknya Dokter Jinius Lin benar-benar baik. Seorang pria paruh baya dalam setelan jas putih berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. King Rong, Dongsong Dahuang duduk terengah-engah menatap pria paruh baya itu dan berkata, kamu tidak kecil, keluarga Kingmu memiliki hubungan dekat dengan Yang Hua. Jadi beraninya kamu menyelamatkan musuh Damar. Kamu tidak takut Dokter Damar akan datang dan menyelesaikan akun? Aku takut, tentu saja aku takut, tapi aku lebih takut pada yang miskin. Aku bahkan lebih takut pada yang lemah. Keluarga King yang tidak berdaya adalah yang paling membuatku takut. Senyum, apa yang kamu inginkan? Dongsong Dahuang menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Semuanya dari sekolah kuno. King Rong menyipitkan mata dan tersenyum dan berkata, saya juga menempatkan Ilinyer di kolam naga gelap. Laki-laki saya berkata, kamu berkata ketika kamu melarikan diri, siapa yang dapat menyelamatkan Anda dan kamu akan memberinya warisan sekte kuno. Apakah ini benar atau palsu? Ini. Dongsong Dahuang terdiam.
Ada helikopter pribadi di belakang Manor ini yang bisa langsung menuju bandara. Dan ada juga penerbangan pribadi saya di bandara. Jika kamu bersedia, saya jamin kamu akan muncul di pulau pribadi di Samudra Pasifik dalam waktu yang singkat. Beberapa jam tidak mungkin bagi Dokter Damar kamu akan muncul di sana. Di sana kamu akan memiliki keamanan mutlak. King Rong tersenyum. Bagaimana jika aku tidak mau? Dong Song Dawang berkata dengan suara yang kental. Kalau begitu aku bisa melakukannya dengan lebih baik. Keluarga King kami telah menangkap musuh untuk Damar. Kami hanya perlu mendedikasikanmu untuk Damar. Itu adalah pencapaian yang luar biasa dan Damar akan menghadiahi kami dengan baik meskipun manfaatnya tidak sebanding dengan warisan Sekti Kuno, tapi kita semua menghasilkan uang. Bagaimana menurutmu? King Rong, dasar rubah tua yang licik, Dong Song Dawang berkata dengan murung. Haha, aku hanya seorang pengusaha. Ayo pergi warisan Sekti Kuno, aku akan memberikan semuanya padamu. Kamu segera mengirimku pergi. Tidak masalah Tuan Gungsong. Sebuah taksi berhenti di depan sebuah rumah mewah. Pak, tujuannya ada di sini. Supir di barisan depan tersenyum ke samping. Damar mengeluarkan 2 lembar uang dari sakunya dan menyerahkannya lalu keluar dari mobil dengan cepat. Di pintu masuk Manor berdiri 2 penjaga keamanan berjas hitam dan seorang kepala pelayan berjubah coklat. Kepala pelayan itu masih sangat muda, memakai kacamata dan matanya lihai. Damar datang. Pengurus rumah tangga segera berlari ke depan. Direktur Lin, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak menelpon untuk memberitahu saya sebelumnya? Saya ingin pemiliknya bersiap. Kemarilah. Pelan-pelan pengurus rumah tangga menyapa dan antusias. Di mana Dong Song Dawang? Damar bertanya dengan ringan. Siapa? Kepala pelayan itu terkejut. Dong Song Dawang. Damar menatapnya ke samping. Pengurus rumah tangga tertegun dengan ekspresi kebingungan dan kebingungan di wajahnya. Dong Lin, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa itu Dong Song Dawang? Saya tidak tahu. Damar melihat sekelilingnya dan melangkah masuk. Panggil tuanmu untuk menemuiku. Ya, ya. Kepala pelayan buru-buru berlari. Damar melihat sekeliling rumah King, tetapi ia tidak bisa melihat Dong Song Dawang. Ketika dia mencapai celemek di belakang Manor, dia melangkah maju beberapa langkah dan membelai polisi. Mesin mengerutkan kening. Direktur Lin, kenapa kamu tiba-tiba di sini? Sudah terlambat bagiku untuk bersiap. King Rong berlari mendekat membungkuk pada Damar dengan ekspresi tulus dan ketakutan. Dan kemudian menoleh ke pengurus rumah tangga. Cepat panggil semua orang dalam keluarga. Kembalilah segera minta dapur menyiapkan anggur dan makanan dan cuci debu untuk Direktur Lin. Ya Tuan. Pelayan itu mengangguk dan lari. Tidak perlu King Rong. Kamu harus tahu apa tujuan kedatanganku ke sini. Damar memandangnya ringan. Tujuan? King Rong juga bingung dan bertanya dengan aneh. Direktur Lin, apakah kamu di sini? Ada apa? Di mana Dong Song Dawang? Damar bertanya dengan langsung. Dong Song Dawang, Lindong, aku tidak tahu. Helikopter ini baru dipakai, mesinnya masih panas. Kalau tebakanku benar, seharusnya baru diterbangkan ke bandara kan? Kata Damar tenang. King Rong terkejut lalu tersenyum dan berkata, Direktur Lin benar-benar luar biasa. Helikopter ini memang pergi ke bandara sekarang, tetapi saya hanya meminta pengurus rumah tangga untuk menjemput seorang di bandara. Apakah kamu tidak mengirim Dong Song Dawang pergi? Apa yang dikatakan Direktur Lin? Aku bahkan tidak tahu siapa Dong Song Dawang itu. Bagaimana kalau mengirimnya pergi? King Rong, kamu dan aku sama-sama orang pintar. Keluarga Kingmu adalah buaya besar di barat daya. Itu telah bercokol di daerah ini selama bertahun-tahun. Ini berakar dan memiliki energi besar. Bahkan aku yang Hua harus melakukannya, mengandalkan kamu untuk beberapa hal. Saya tahu kamu orang-orang memiliki ambisi besar, tapi saya harus mengingatkan kamu bahwa hari ini adalah dendam antara saya dan Sekti Kuno. Saya tidak ingin orang lain ikut campur, apalagi orang-orang saya. Saya akan memberimu kesempatan jika kamu mau sekarang patuh mengaku. Masih ada ruang untuk pemulihan dalam hal itu. Jika tidak, kamu mungkin menyesalinya selama sisa hidupmu. Damar berkata dengan dingin tanpa ekspresi di wajahnya. Ini, Direktur Lin, apa yang terjadi? Bagaimana kamu mengatakan hal seperti itu? Apakah keluarga King kami mengabaikan Anda? Jika demikian, King Rong di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Kata King Rong buru-buru, ekspresi panik. Damar menggelengkan kepalanya. King Rong, ini abad ke-21. Dan ini adalah era teknologi tinggi. Ada kamera pengintai di mana-mana. Saya dapat memanggil rekaman kamera Dong Song Dawang memasuki rumah King kamu sesuka hati. Kamu benar-benar ingin saya menunjukkan buktinya di depanmu. Maukah kamu mengakuinya? Direktur Lin, jika kamu bisa mendapatkannya, tolong keluarkan dan setidaknya beritahu King Rong apa yang terjadi, kata King Rong acuh tak acuh.
Mata Damar membeku. Melihat King Rong seperti ini, tidak ada keraguan bahwa dia membuang kamera di sepanjang jalan dan menyembunyikan keberadaan Dong Songdawang. Faktanya, kecepatan Mahai cukup cepat. Jika tidak, bahkan gambar Dong Songdawang masuk ke mobil King akan hampir terhapus oleh keluarga King. Kamu berencana untuk mati tanpa mengakuinya. Damar menarik napas dalam-dalam. Direktur Lin, saya masih mengatakan itu. Tolong tunjukkan kesalahan saya. Kami akan segera meminta maaf kepada Anda, kata King Rong. Tapi begitu dia selesai berbicara, Damar tiba-tiba bergegas di depan King Rong, menekan bahunya langsung dengan satu tangan. Dan kemudian tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Klik, bahu King Rong langsung hancur. Apa? Dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Pemilik rumah menguasai keluarga King cemas dan buru-buru berteriak. Direktur Lin, apa yang kamu lakukan? King Rong berteriak kesakitan. King Rong, aku akan memberimu keluarga King satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak dengan patuh memberitahu keberadaan Dong Songdawang, aku akan menghancurkan gerbang keluarga Kingmu. Damar Sen berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Hancurkan pintunya. Mata keluarga King membeku menatap Damar satu persatu. Orang-orang di belakang melambaikan tangan mereka secara diam-diam. Di balik dinding dan pintu sekitarnya banyak Master King, klan King segera berlari. Jangan tidak sabar. Pengurus rumah tangga menganggukkan menghela napas. Direktur Lin bukanlah seorang yang bisa diprovokasi. Dong Songdawang yang bisa dia bunuh, membuang baju besinya dan membuang baju besinya. Jika keluarga King kami berkelahi dengan secara sembrono, kami tidak akan pernah memaafkannya. Tapi pengurus rumah tangga, jika Direktur Lin menyerang tuannya, maka kita tidak ada masalah. Pemiliknya memiliki tindakan belasan sendiri. Semua orang fokus pada Damar. Direktur Lin, apakah kamu mencoba membunuhku? King Rong menggertakkan giginya sambil menahan rasa sakit yang parah. Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi untuk menghancurkan keluarga Kingmu. Tentu saja, permisnya adalah kamu masih menolak untuk memberitahuku keberadaan Dong Songdawang, kata Damar kosong. Direktur Lin, saya mengatakannya. Saya tidak tahu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Damar bersenandung, tidak sopan dan berencana untuk melakukannya secara langsung. Jika King Rong terbunuh, keluarga King akan jatuh lebih jujur. Namun pada saat ini King Rong tiba-tiba berseru, Direktur Lin, jika kamu membunuhku, Xiang Huamu pasti tidak akan ada lagi dan kamu juga akan kehilangan segalanya. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Begitu kata-kata ini keluar, Damar mengerutkan kening. Apa maksudmu? Direktur Lin, sejak kamu berseteru dengan desa Yawang, Sekti Kuno telah merencanakan untuk mengambil semua yang ada di Yang Hua sebagai miliknya dan memberikan pukulan tragis bagi Yang Hua. Tapi sampai hari ini, kenapa gedung Yang Hua masih ada di sana? Mengapa banyak industri Yang Hua masih ada? Apakah kamu tidak memikirkan alasannya? Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa seekor kuda dapat berurusan dengan Sekti Kuno yang besar? Tentu saja keluarga King kami telah mengabdikan semua kekuatan keluarga untuk melindungi Yang Hua, untuk mencegah Sekti Kuno menelan Yang Hua sepenuhnya. Lindong, banyak industri dan posisi penting Yang Hua sekarang didukung oleh keluarga King saya. Jika kami keluarga jatuh, Yang Hua juga akan jatuh. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan Yang Hua kamu sendiri? King Rong menatapnya dengan bertanya. Damar tanpa ekspresi. Dia tidak pernah berpikir bahwa King Rong akan benar-benar memiliki tangan seperti itu. Dukungan, mengapa kamu harus mengatakannya dengan cara yang terdengar tinggi? Kamu hanya mencoba mencari tahu Yang Hua. Kamu tidak ingin menonton Sekti Kuno memakan Yang Hua dan kamu hanya ingin sepotong kue. Damar menggelengkan kepalanya. Direktur Lin, katakan apa yang kamu inginkan. Bagaimana keluarga King dan Yang Hua sekarang terintegrasi. Jika kamu menghancurkan kami, kamu akan memotong diri kamu sendiri. Kamu akan kehilangan lebih banyak daripada kehilangan Direktur Lin. Mohon pertimbangkan baik-baik, King Rong berkata dengan suara serak. Damar menatapnya diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga King menyaksikan sambil tersenyum. Yang Hua didirikan oleh Damar dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya karena Damar berperang melawan Sekti Kuno. Untuk melawan Yang Hua, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa pentingnya Yang Hua dalam pikiran Damar. Dia percaya bahwa Damar tidak akan membiarkan Yang Hua runtuh karena hal semacam ini. King Rong mengangkat kepalanya dan tersenyum meskipun rasa sakit di bahunya sangat menyakitkan tetapi sangat bangga di hatinya. Apakah itu Sekti Kuno atau Yang Hua, mereka semua berada di bawah kendalinya saat ini. Saya khawatir tidak ada yang akan membayangkan bahwa dua harimau akan saling bertarung dan keluarga King akan tertawa berakhir. Namun tepat ketika keluarga King berpuas diri, Damar tiba-tiba angkat bicara. Yang Hua, aku tidak peduli sama sekali.
Begitu kata-kata ini keluar, semua keluarga King berhenti tersenyum. Ekspresi King Rong membeku. Direktur Lin, kamu, apa yang kamu katakan? Yang Hua, aku tidak peduli sama sekali. Jika aku tidak memilikinya, itu akan hilang. Aku akan membuatnya yang lain. King Rong, jika kamu ingin mengacaukan dengan Yang Hua, angan-angan yang salah. Di mataku, Yang Hua hanyalah alat bagiku. Kata Damar kosong. King Rong menatapnya kosong dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Lindong, langkahmu untuk mundur sangat halus. Apakah kamu pikir kamu tidak peduli dengan Yang Hua, jadi aku akan tertipu olehmu? Kamu tidak percaya. Damar mengeluarkan ponsel dari sakunya, memutar nomor Mahai secara langsung dan membuka suara eksternal. Direktur Lin, apa perintah Anda? Suara Mahai terdengar di telepon. Kamu dengarkan. Setelah mengatakan sesuatu, dia berkata kepada King Rong, kamu seharusnya tahu suara Mahai kan? Apa yang kamu lakukan? King Rong merasa ada sesuatu yang salah. Wajahnya dipenuhi keringat dan bertanya dengan suara kental. Saya menghancurkan sekte kuno bukan karena sekte kuno menginginkan saya menjadi Yang Hua, tetapi karena sekte kuno menyakiti banyak orang. Mereka tidak dapat menyakiti atau bahkan menyentuhnya. Ini adalah suatu yang tidak dapat saya maafkan. Jika kamu pikir aku hanya demi Yang Hua, kian sekte kuno akan bertarung sampai mati. Maka kamu sangat salah, Damar berkata tanpa ekspresi. King Rong tercengang, membuka mulutnya sedikit tidak yakin harus berkata apa. Saya baru saja mendengar, Damar berkata. King Rong, saya akan memberi kamu satu kesempatan terakhir sekarang dan beritahu saya di mana Dong Song Dahuang sekarang. Jika kamu mengatakannya, saya akan menganggapnya seolah-olah itu tidak terjadi. Jika kamu masih tidak mau mengatakannya, ya aku hanya harus menghadapi ini dengan caraku sendiri. King Rong mengepalkan tinjunya diam-diam dan mengatupkan giginya dan jelas. Dia sangat terjerat. Sekte kuno yang mewarisi Dong Song Dahuang hanya memberinya setengah. Dong Song Dahuang menjelaskan bahwa jika dia menyembunyikan jejaknya selama 10 hari, dia akan memberikan setengahnya lagi kepadanya. Dibandingkan dengan Yang Hua, King Rong harus lebih bersemangat untuk mewarisi sekolah kuno. Tapi Dr. Damar bukanlah sesuatu untuk dipusingkan. Jika apa yang dia katakan itu benar, bukankah keluarga King akan berakhir? King Rong ragu-ragu, sangat kusut, tidak tahu bagaimana menjawab. Tetapi pada saat ini sebuah teriakan terdengar. Direktur Lin, kami berkata, kami tidak tahu di mana Dong Song Dahuang berada. Tidak peduli seberapa keras kamu bertanya, tidak ada gunanya. Jika kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga King saya, maka kamu bisa melakukannya. Tapi kamu harus tahu apa konsekuensinya. Saya tidak percaya bahwa kamu akan merusak Yang Hua untuk sesaat. Ketika kata-kata ini keluar, Damar segera mengalihkan pandangannya ke sumber suara, seorang pria muda dengan setelan rapi. Pria muda itu berkacamata, tampak lembut dan memiliki temperamen yang cerdas dan bijaksana di wajahnya. Siapa dia? Damar bertanya dengan tenang. Anakku, King Wen. King Rong berkata dengan suara serak. Lalu apakah kamu setuju dengan putra Anda? Putraku adalah mahasiswa internasional di Universitas Cambridge. Dia pintar sejak masih kecil dan memiliki visi yang maju. Banyak masalah keluarga King besar dan kecil diputuskan olehnya untukku. Aku mendengarkannya tentang ini masalah, King Rong berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu yakin, Direktur Lin? Saya pikir kamu harus lebih rasional. Sepertinya kamu tidak percaya bahwa aku akan menghancurkan karena menyerah ke Yang Hua. Nah, jika itu masalahnya, maka aku akan memberitahu sikapku. Damar berkata dengan dingin dan membuka mulutnya ke telepon. Mahai, apakah kamu mendengarnya? Saya mendengarnya, Direktur Lin. Suara Mahai keluar. Oke, kamu akan segera mengatur untuk mentransfer semua ekuitas Yang Hua. Oke, Direktur Lin, kamu pindah ke siapa? Keluarga King. Damar berkata dengan dingin. Keluarga King bodoh, mentransfer semua saham Yang Hua ke keluarga King. Apakah ini menyerahkan seluruh Yang Hua kepada keluarga King? Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Damar ingin sepenuhnya memotong pikiran keluarga King. Tidakkah menurutmu aku tidak berani menyentuh keluarga Kingmu karena aku bertemu Yang Hua? Dalam hal ini saya hanya akan memberimu Yang Hua kepada Anda. Apakah kamu masih berpikir bahwa saya menghargai Yang Hua? Keluarga King dikejutkan oleh tangan Damar. Mereka melebarkan mata mereka dan menatap Damar. Wajah King Rong menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Direktur Lin, saya akan segera melakukannya. Mahai berkata. Panggilan terputus. Damar melepaskan tangan King Rong jatuh ke tanah sambil memegangi bahunya. Tapi dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan menatap Damar dengan mata lebar.
Direktur Lin, apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Saya memberi kamu kesempatan, saya memberi kamu cara untuk hidup, tapi kamu menolak. Saya tidak bisa menyalahkan saya dan saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Dokter Damar menyalakan sebuah tang rokok dan berkata dengan suara serak. Wajah King Rong menjadi pucat, keluarga King berlari dan membantu King Rong berdiri. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Panggilan dokter dan sembuhkan luka untuk Tuan. Semua orang sedang buru-buru untuk mengobati luka King Rong, tapi bagaimana mungkin King Rong masih tegak menghadapi saat ini? Awen, pergi, lihat apakah Mahai benar-benar mentransfer bagian Yang Hua ke keluarga kita. King Rong berkata mendesak. Ayah, omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Lin Dong Hoi melakukan ini? Bukannya kamu tidak tahu seberapa banyak dia memikirkan Yang Hua. Untuk Yang Hua, dia bertarung dengan Sekti Kuno sampai mati dan aku tidak akan pernah berhenti. Bagaimana mungkin sekarang untuk melawan keluarga kita demi Dongsong Dahuang dan memberikan Yang Huang kepada keluarga kita secara cuma-cuma? Apakah menurutmu dia akan melakukan hal bodoh seperti itu? King Wen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi jika itu benar, tidak jika ayah. Lindong hanya menggertak, jangan takut. Dia tidak mundur setelah beberapa saat. King Wen tersenyum. King Rong mendengar suara itu ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Oke ayah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan pergi dengan Dindong. Ini sekali ketika keluarga King kami mendapatkan Sekti Kuno dan tumbuh. Kami tidak akan takut dengan nama keluarga Lin. King Rong menggertakkan gigi dan memutuskan untuk bertarung lagi. King Rong bangkit dan menatap Damar. Direktur Lin, pada titik ini King Rong tidak mengatakan apa-apa. King Rong hanya ingin menasihati Direktur Lin. Jangan terlalu impulsif dalam segala hal. Jika kamu impulsif, kamu akan menyelesaikannya. Jadi, kamu masih menolak untuk berbicara. Dr. Chen Lin, keluarga King kami tidak mudah ketakutan. Jadi, bisakah aku melakukannya secara damar? Oke, Damar. Tolong lakukan. King Wen mengangkat bahu dengan ringan dan berkata dengan acuh-acuh. Menurutnya Damar tidak bisa memindahkan keluarga King sama sekali. Keluarga dia gila. Menghancurkan keluarga King konsekuensinya serius. Yang Hua berada di ambang kehancuran tetapi tidak ada yang memanfaatkannya. Sebaliknya ada banyak masalah di masa depan. Dia percaya bahwa Damar adalah yang cerdas dan tahu bagaimana memilih. Damar berhenti berbicara, menatap King Wen dan berjalan langsung. Awen, King Rong merasa ada yang tidak beres dan dia menoleh dan berbisik. Tidak apa-apa ayah, selama kita memiliki sikap tegas, jika kita tidak melepaskannya, Dr. Damar pasti akan menyerah. Sekarang saatnya untuk memperjuangkan kemauan. Siapapun yang memiliki mentalitas buruk dan longgar akan kalah, King Wen berbisik. King Rong berpikir sejenak dan mengangguk dalam diam. King Wen belajar psikologi di Universitas Cambridge. Jangan melihat dia muda dalam sifat manusia, dia kadang-kadang melihat lebih teliti daripada King Rong. Tetapi pada saat ini, kepala pelayan tiba-tiba menjadi pucat dan bergegas ke depan. Tuan, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi, apa yang terjadi? Tanya King Rong tertegun. Pengurus rumah tangga buru-buru menyerahkan telepon. King Rong melirik ID penelpon, ekspresinya membeku, dia ragu-ragu dan meletakkannya di telinganya. Hai ketua, sekelompok orang dari Yang Hua baru saja datang ke perusahaan. Mereka mengatakan akan menyerahkan formalitas kepada kami. Dan sebagian besar saham Yang Hua mulai dialihkan kepada kami. Ada apa? Orang-orang yang bertanggung jawab atas kantor pusat keluarga King. King Rong tercengang, dia lamban selama beberapa detik dan berteriak dengan penuh semangat. Jangan mengambilnya, kembalikan semua cepat. Dengan baik, orang di seberang telepon terkejut dan menutup telepon. Keluarga King semua bingung. Ayah, ada apa? King Wen mengerutkan kening dan bertanya dan di sebelahnya. Namun King Rong mengabaikannya dan buru-buru menatap Damar. Direktur Lin, kesalahpahaman adalah semua kesalahpahaman. King Rong berseru dengan penuh semangat. Setelah menerima panggilan ini, dia sudah mengerti sikap Damar. Orang ini sama sekali tidak keberatan. Tekadnya untuk membunuh Dongsong Dahuang lebih kuat dari siapapun. King Rong baru saja selesai berbicara, Damar menghindar dan berdiri di samping King Wen, meraih lehernya dengan satu tangan dan mengangkatnya dengan tangan. Anda, King Wen ingin berbicara, tapi sebelum dia bisa mengatakannya, rasa sakit yang tajam datang di bahunya. Apa? King Wen berteriak. Orang-orang di sekitarnya bernapas sedikit dan mereka sibuk menonton, tapi mereka melihat bahwa lengan King Wen terkoyak. Mata King Rong merah dan dia berteriak dengan penuh semangat, tapi dia melihat lengan King Wen patah. Darah seperti kolom
Rasa sakit yang parah membuat wajahnya berputar dan dia hampir pingsan kesakitan. Menguasai. Direktur Lin, apa yang kamu lakukan? Hentikan sekarang juga, orang-orang cemas. King Rong bergegas seperti orang gila, tapi begitu dia mendekat, dia ditendang oleh Damar. Ledakan, King Rong jatuh ke tanah dan berguling beberapa putaran sebelum berhenti. Menguasai. Apakah kamu baik-baik saja? Keluarga King terkejut. Lepaskan aku dong, Lin. Kau, selamatkan aku, selamatkan aku. King Wen di sana dicubit oleh tangan Damar hampir setengah engah. Dan dia terus meronta menangis kesakitan. Ayo selamatkan tuan muda. Kepala pelayan akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan dia melambaikan tangannya untuk memberi kamu tangan tuan keluarga King. Jangan, seru King Rong dengan cemas, tapi sudah terlambat melakukannya dengan keluarga Kingmu. Damar mendengus dingin mengangkat tangannya dan membanting ke arah orang yang bergegas masuk lebih dulu. Ledakan, dada pria itu ditinju langsung oleh Damar dan dia memuntahkan darah dan meninggal di tempat. Damar tidak lembut dan dia menuju kepala orang di sebelahnya dengan backhand. Ledakan, kepala pria itu pecah seperti semangka. Apa? Orang-orang di sekitar berteriak ketakutan hampir menjadi gila. Pria ini hanya iblis pembunuh. Nyawa dua keluarga King hilang seperti ini. Betapa kejamnya, keluarga King bukanlah keluarga seni bela diri kuno dan mereka belum pernah melihat metode brutal seperti Damar. Hentikan semuanya, kamu bukan lawan Lindong. King Rong bersenandung, mengaum dengan penuh semangat dan kesakitan. Keluarga King kemudian mundur, namun King Rong melangkah maju dan berlutut di depan Damar dan berkata kesakitan, "Direktur Lin, tolong lepaskan aku, tolong lepaskan aku." King Rong, keluarga Kingmu seharusnya menerima pesan dari Yang Hua kan? Kamu akan bisa duduk di seluruh Yang Hua segera, kata Damar tanpa ekspresi. Tidak, Lindong, saya tidak ingin Yang Hua, saya tidak ingin apa-apa, saya hanya ingin anak saya aman dan sehat. Lindong, selama kamu bersedia untuk membiarkan anak saya pergi, saya bersedia untuk memberimu keberadaan Dong Song Dawang. Di mana dia? Sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik, itu adalah pulau pribadi dan milik keluarga Kingku. King Rong berkata dengan penuh semangat. Atur seseorang untuk membawaku ke sana. Oke, Direktur Damar, baik. King Rong mengangguk dan berteriak pada pengurus rumah tangga. Kepala pelayan berlari ke bawah untuk membuat pengaturan. Direktur Lin, kamu bisa pergi dalam beberapa menit, kata King Rong hati-hati. Sangat bagus, Damar mengangguk lalu melepaskan tangannya. King Wen tergelincir langsung dari telapak tangannya dan jatuh ke tanah. Dia mencengkram lehernya erat-erat, terengah-engah, batuk tanpa henti dengan kamu marah cerah di seluruh lehernya. Nak, kamu baik-baik saja. King Rong buru-buru melangkah maju dan memeluk King Wen. Ayah, tanganku, kata King Wen dengan wajah pucat kesakitan sambil menangis. Itu hanya sebuah lengan, selama hidupmu bisa diselamatkan itu bukan apa-apa. Itu tidak akan menghalangi King Rong menghibur. King Wen mengangguk diam-diam dan masih tidak mau menangis. Tapi pada saat ini suara diam datang dari samping. Siapa yang memberimu bahwa hidupmu bisa diselamatkan? Begitu kata-kata ini keluar, King Rong dan King Wen terkejut. Keluarga King panik. Direktur Lin, ini bukankah aku sudah memberitahumu keberadaan Dong Song Dawang? Apakah kamu masih ingin merasa tidak puas? King Rong bertanya dengan suara gemetar dengan mulut terbuka. Mari kita lupakan hal sebelumnya, Damar berkata dengan kosong. King Rong, aku memberimu kesempatan tapi kamu tidak menghargainya. Kamu terus berdalih dan menipu. Apakah kamu pikir aku bisa membiarkanmu pergi begitu mudah? Direktur Lin, saya semua bingung sebelumnya. Ini salah kami, tolong maafkan kami. King Rong buru-buru berlutut dan bersujud pada Damar. Dilihat dari cara Damar berurusan dengan sekti kuno, keluarga King tidak akan pernah berani bersaing dengan Damar. Di depan sekti kuno, keluarga King sekecil sebutir pasir, belum lagi Damar. Aku juga bukan orang yang kejam, jadi mari kita lihat berapa banyak yang telah dilakukan keluarga Kingmu untukku, Yang Hua. Aku akan memberimu kesempatan. Damar mengeluarkan koin dari sakunya dan menyebarkannya, dan di telapak tangannya di sisinya positifnya. Saya akan membantai keluarga King Anda di sisa negatifnya. Biarkan masalah ini berlalu dan tidak peduli lagi bagaimana. Apa? King Rong tercengang. Menggunakan koin untuk menentukan nasib keluarga King. Bagaimana dia bisa menerimanya? Tapi pada titik ini apakah ada pilihan lain? King Rong menurunkan matanya dan menggigil, tidak tahu bagaimana menjawab. Apa metode ini tidak berhasil? Jika demikian, lupakan saja, aku akan menganggapnya sebagai menyerah, kata Damar dengan tenang, menyingkirkan koin dan bangkit. Tunggu, King Rong buru-buru berteriak. Damar menatapnya. Direktur Lin, bagaimana kalau ayo kita lakukan? King Rong
kesakitan. Keluarga King semuanya tampak putus asa. Siapa sangka nasib keluarga King, buaya di darat daya, akan diikat dengan koin kecil. Damar mengangguk dan hendak melempar poin. Pada saat ini, King Wen tiba-tiba berteriak, "Little Lin, beri keluarga King saya kesempatan lagi. Peluang." Damar menoleh, "Apa maksudmu?" Damar secara alami tidak bisa mengerti apa yang dimaksud King Wen. "Aku tidak memberimu kesempatan untuk merayakan keluarga." Damar menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Little Lin, maksudku bukan ini." "Oh, apa maksudmu?" "Lindong, sebenarnya ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui, tetapi saya pikir informasi ini akan sangat membantu Anda. Jika kamu bersedia menyelamatkan keluarga King saya bersedia memberitahu kamu informasi ini." King Wen berkata dengan lemah, menahan rasa sakit yang parah. "Apakah kamu tawar-menawar denganku?" "Tidak ingin marah, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mencari cara untuk bertahan hidup." King Wen berkata dengan tergesa-gesa, gemetar ketakutan di sekujur tubuhnya. "Hidup, saya memberikannya kepada Anda, tetapi kamu tidak menghargainya. Mengapa? Pada saat ini saya mulai memohon saya untuk memberi kamu kehidupan. Tidakkah menurut kamu saya memberi kamu terlalu banyak kesempatan?" "Little Lin, saya berjanji bahwa kamu tidak akan menyesali pesan ini. Dan keluarga King saya bersedia menyerahkan segalanya. Saya hanya berharap Little Lin dapat memberi kita cara untuk bertahan hidup. Mulai hari ini dan seterusnya Anda, Little Lin, itu dia." King Wen buru-buru berlutut di tanah, bersujud kepada Damar dan memohon. "Saya harus mengatakan bahwa meskipun King Wen ini arogan dan sombong, arogan dan bodoh, otaknya masih cukup bagus. Dia tahu bahwa hal pertama yang harus dilakukan saat ini adalah melindungi dirinya sendiri. Kamu tidak dapat memiliki apa-apa selama kamu menjaga hidup Anda. Semuanya akan ada lagi. Datang dan dengarkanlah." Damar memandang King Wen dengan ringan. King Wen membuka mulutnya dan ingin membuat Damar berjanji untuk tidak memindahkan keluarga King terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, King Rong di sebelahnya berteriak dengan suara rendah, "Awen, cepatlah, jangan ragu-ragu lagi. Beritahu Little Lin tentang itu." "Ayah, ini." King Wen sangat bingung, tetapi ketika dia melihat tatapan cemas di mata King Rong, dia samar-samar tahu sesuatu. Dalam hal kelihayan, King Rong merasa bahwa dia lebih rendah dari putra ini, tetapi ketika menilai situasi, King Wen jelas tidak sebagus King Rong. King Rong dapat melihat bahwa Damar tidak sabar. Selain itu, keluarga King tidak memiliki modal untuk bernegosiasi dengan Damar. Jika King Wen terus menawar dengan Damar tentang masalah ini, dia hanya akan berakhir dengan kehancuran keluarga King. King Wen juga menyadari hal ini dan menatap Damar. Tentu saja Damar sudah termotivasi untuk membunuh dan dia tidak memiliki banyak kesabaran. Melihat adegan ini, King Wen buru-buru berseru, "Little Lin, sebenarnya apakah itu desa Yawang atau sekolah kuno? Ada orang di belakangnya. Bahkan keluarga King kita terlibat dalam masalah ini. Dan seseorang mendorong kita. Apakah seorang mengemudi?" Damar mengerutkan kening. "Siapa itu?" "Saya tidak tahu identitas spesifik orang itu, tetapi menurut pengamatan saya, orang itu kemungkinan besar sekte tersembunyi." King Wen berkata dengan tergesa-gesa, "Praksi tersembunyi." Damar tercengang. "Awen, kenapa kamu tidak memberitahuku?" King Rong juga cukup terkejut. Rupanya dia sendiri tidak mengharapkannya. Mungkinkah semua ini adalah konspirasi tersembunyi? Damar mengerutkan kening. Dia masih ingat bahwa ketika orang-orang dari desa Yawang datang ke sekolah Suanyi untuk meminta orang Paksiyin mengirim seorang pria bernama Jian Lau untuk membantu. Tapi itu saja, tidak ada lagi tindakan dari Paksi tersembunyi. Damar awalnya berpikir bahwa Paksi tersembunyi hanya memainkan peran sebagai penonton dalam insiden ini. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Paksi tersembunyi juga memiliki sempoa kecil sendiri. "Siapa sekte Pertapa yang berhubungan dengan Anda? Apakah itu pemimpin tertinggi sekte Pertapa?" tanya Damar. "Aku tidak tahu." King Wen menggelengkan kepalanya. Damar memikirkannya. Jika dikatakan bahwa itu dilakukan oleh pemimpin Pertapa, itu berarti Pertapa itu juga mengincar Yang Hua, sedangkan Damar sangat merepotkan. Setelah menyelesaikan desa Yawang, sekte kuno lainnya datang. Sekte kuno di sini belum dibersihkan dan sekte tersembunyi telah berakhir lagi. Damar segera membuat musuh di mana-mana. Jika pemimpin tertinggi benar-benar tertutup, maka dia tidak akan bisa hidup damai. "Direktur Lin, awalnya keluarga King kami tidak punya nyali untuk melawan Anda, tetapi seseorang menyihir saya dan saya bingung dan membuat kesalahan besar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ayah saya dan yang lainnya. Mereka tidak tahu tentang itu."
Ayah saya selalu mendengarkan saya. Banyak hal telah sampai pada titik ini, Lindong. Saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Jika kamu benar-benar menolak untuk memaafkan saya, tolong bunuh King Wen. Tapi saya berharap kamu bisa menyelamatkan nyawa ayahku. Setelah King Wen selesai berbicara, dia bersujud pada Damar lagi. Beng-beng, dahinya membentur tanah dengan keras dan mengeluarkan suara tumpul. Ketika dia mengangkat kepalanya, darah mengalir dari dahi King Wen. Awen, King Rong menangis sesedih. Hidup ayah tidak berharga, biarkan ayah mati. Kamu masih sangat muda, kamu tidak bisa melakukan ini. Ayah, ini semua salahku, aku pantas menerima konsekuensinya. Biarkan aku mati. Tidak, Wen, lepaskan ayah. Ayah anak berkelahi. Adegan ini menyentuh. Damar menatap kosong ke tempat kejadian dan tiba-tiba berkata, apakah saya mengatakan saya ingin menyelamatkan salah satu dari kamu dari kematian? Begitu kata-kata ini keluar, keduanya membeku. Lindong, ini juga apa gunanya berdebat di sini? Semuanya bergantung pada pengaturan Direktur Lin. King Rong menghela napas dan tersenyum pahit. King Wen juga mengeluarkan napas kotor dan berhenti berbicara. Hidup dan mati keduanya dan bahkan keluarga King ada di tangan Damar. Apa gunanya berjuang untuk mereka? Direktur Lin lakukan, King Rong berkata dengan suara serak. Aku tahu ini sebelumnya, mengapa sejak awal? Hal-hal telah dilakukan dan kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. King Rong menutup matanya. Keluarga King juga semua berlutut di tanah, diam-diam menunggu untuk mati. King Rong memiliki ambisi besar, tapi dia bukan orang yang menolak untuk mengakui kesalahannya. Karena dia gagal, dia secara alami harus menanggung konsekuensinya. Damar memandang mereka dengan ringan, terdiam sejenak, lalu mengeluarkan botol perselen kecil dari sakunya dan melemparkan ke tanah. King Wen, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Direktur Lin, tolong. King Wen terkejut dan buru-buru berkata, aku ingin kamu menelan Yang Hua, kata Damar dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, keluarga King tercengang. Menurut rencana orang Yin Pai dan kamu, seharusnya aku dan faksi Kono dikalahkan dan keluarga Kingmu mengambil keuntungan dari situasi untuk memenangkan Yang Hua kan? Ya, tapi di sisi Sikti Kono, kamu juga mendapatkan beberapa manfaat. Tidak masalah, semuanya lakukan saja seperti yang kamu dan para pertapa rencanakan. Kalau begitu, aku ingin kamu mencari waktu yang tepat untuk mengajak para pertapa kencan, mengerti? Kata Damar dengan suara serak. Ketika King Wen mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Damar. Saya tahu bagaimana melakukannya, Direktur Lin. King Wen mengangguk, membuka botol porselen dan memasukkan obat ke dalamnya. Bandara Portland. Dang Huang bergegas keluar dari bandara dan keluarga King sudah mengatur keberangkatan di luar bandara untuk menjemputnya. Tetapi begitu dia meninggalkan gerbang bandara, dia ragu-ragu, tidak berbalik dan naik taksi. Tuan Gongsong mau kemana? Kamu salah masuk mobil. Keluarga King mengendali Dongsong Dahuang dan buru-buru mengejarnya. Tapi Dongsong Dahuang mengabaikannya dan membiarkan pengemudi mengemudi dalam bahasa Inggris murni. Taksi itu menabrak dengan tendangan pedal gas. Jika saya memberitahu keluarga King tentang keberadaan saya, tidakkah mereka dapat mengancam saya kapan saja? Pula apa yang harus saya tuju? Karena saya telah melarikan diri, bagaimana saya bisa dikendalikan oleh orang lain? Dongsong Dawang mengeluarkan dari telepon sakunya memutar nomor. Gongsong Dawang, apakah bebas menelpon saya? Ini benar-benar mengejutkan, terdengar suara wanita dewasa dan menggoda di telepon. Suara Dongsong Dawang agak dingin. Yang Mei, saya di negara M. Apa? Suara wanita di telepon itu terkejut. Datang dan temui aku di tempat yang sama sekarang. Setelah Dongsong Dawang selesai berbicara, dia menutup telepon. Taksi melaju kencang, melaju selama 1 jam penuh dan berhenti hanya setelah memasuki area pusat kota. Dongsong Dawang pertama-tama pergi ke toko pemakaian pria untuk berganti pakaian, lalu membeli topi untuk dipakai dan berjalan ke restoran barbecue di jalan untuk duduk. Setelah sekitar 10 menit, seorang wanita dengan rambut panjang tetapi wajahnya orange sental berlari masuk. Wanita itu sangat terbuka dan anggun dan dia sangat seksi sehingga para pria di toko itu tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dan para pelayan bergegas untuk menyapa, tetapi wanita itu mengabaikannya dan dengan cepat duduk di seberang Dongsong Dahuang. Terengah-engah, maaf Tuan Gongsong telah membuat kamu menunggu lama. Area ini adalah seluruh wilayahmu kan? Dongsong Dahuang mengeredalkan suaranya. Ini tidak juga, tapi aku mengoles lanyard di area ini. Tuan Gongsong, kenapa tiba-tiba datang ke negara M? Dan kenapa kamu sangat rendah hati? Tanya wanita bernama Yang Mei itu dalam kebingungan.
Dalam identitas Dongsong Dahuang, mengapa kamu harus begitu rendah hati di sini? Siapa dia? Bagaimana mungkin Yang Mei tidak tahu? Bahkan jika ini adalah negara asing, dengan energi Dongsong Dahuang, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Aku ingin kamu mengatur tempat dan aku ingin menghindari pusat perhatian. Untuk menghindari pusat perhatian, Yang Mei bahkan lebih terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Gongsong, siapa yang berani menentang Anda? Bisakah kamu memaksa Dongsong Dahuang lari ke sini untuk bersembunyi dari pusat perhatian? Siapa pihak lain? Apakah itu rahasia atau sekelompok orang itu? Dokter Damar. Langsung Dongsong Dahuang menarik napas dalam-dalam. Lindong, Damar. Yang Mei tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kurasa kau seharusnya mendengarnya. Aku pernah mendengarnya, tentu saja aku pernah mendengarnya. Reputasi Dokter Damar dikenal di seluruh dunia, terutama terakhir kali dia menyiarkan perawatan Putri Ye. Asosiasi Medis Negara M kehilangan muka karena kejadian ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal orang ini? Kalau begitu negara M seharusnya sangat malu untuk menyentuh Dokter Damar kan? Ini sentuhan, tapi itu bukan sentuhan semua orang. Yang Hua dari Dokter Damar masih berakar di sini dan di Portland. Ini ada klinik pengobatan Tiongkok yang diinvestasikan oleh Yang Hua. Jadi Yelener, Dokter Damar juga ada di mana-mana. Dongsong Dahuang menghela napas dan sibuk bertanya. Jangan khawatir Tuan Gongsong, daerah ini adalah wilayah saya dan orang-orang Damar belum menyentuh tempat ini. Saya akan segera mengatur tempat untuk kamu untuk memastikan bahwa Damar tidak akan menemukan kamu di sini. Yang Mei buru-buru berkata. Dongsong Dahuang menghela napas dan sedikit mengangguk. Saya mengeremehkan musuh dalam pengepungan dan penindasan Damar kali ini. Dan saya menderita kerugian besar. Beri saya waktu untuk menenangkan diri, dan ketika saya pulih dari cedera dan bangkit kembali, aku harus minta Damar melakukan ini untukku. Satu hal yang harus dibayar, aku ingin dia mati tanpa penguburan. Berbicara tentang ini, wajah Dongsong Dahuang penuh dengan kebencian dan tujuan menghantam meja dengan keras. Bang! Meja itu langsung pecah. Orang-orang di toko terkejut. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah ada yang menembak? Jeritan ngeri terus berlanjut. Petugas langsung menundukkan kepala, bahkan ada yang memanggil polisi. Tuan Gongsong, ayo pergi. Yang Mei melihat sekeliling dan berkata, di mana kamu akan mengatur saya? Saya memiliki kasino lokal terbesar di South Street. Ada banyak orang di sana, ada banyak orang Cina. Jika kamu tinggal di sana, kamu pasti tidak akan menarik perhatian siapapun. Aku ingin makan enak sekarang. Kamu tidur denganku lagi. Aku harus santai. Dongsong Dahuang menghela napas dan menarik Yang Mei. Yang Mei terkejut lalu tersenyum dan berkata, Tuan Gongsong, saya akan mengatur 2 wanita cantik untuk Anda. Dapatkah kamu melihat? Kamu tidak menginginkannya lagi? Dongsong Dahuang mengerutkan kening. Tidak, itu Tuan Gongsong, aku punya pacar. Dan kita akan segera menikah. Yang Mei ragu-ragu dan berkata dengan hati-hati. Oh, Dongsong Dahuang tertawa terbahak-bahak. Oke, selamat, ayo pergi. Bawa aku menemui pacarmu dulu, lalu atur 2 wanita cantik untukku. Oke, Tuan Gongsong, silahkan datang ke sini. Bersambung.